Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana subtema 3. Aku suka bertualang. Aku anggota pramuka yang suka bertualang. Bertualang artinya pergi kemana-mana mencari pengalaman. Bapak yakin dan percaya Ananda yang soleh dan soleha sangat suka ya pergi kemana-mana mencari pengalaman. Anggota pramuka senang bertualang. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar ya. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Mengunjungi berbagai tempat di Indonesia itu termasuk salah satu contoh dari bertualang. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Mengenal budaya Indonesia sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang sangat mengasyikan. Mari kita bertualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Bertualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Saat kita bertualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Mentaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Nah, hari ini Udin dan kawan-kawannya bertualang ya. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah, di mana kegiatan ini dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan itu berupa bendera kertas berwarna dan bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning itu menunjukkan perintah belok kanan. Sedangkan bendera berwarna hijau itu menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross ya. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Nah, sekarang mari kita memahami rambu-rambu lalu lintas. Ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat ya, di saat di jalan raya kita sering menemukan garis hitam dan putih. Nah, garis hitam dan putih itu adalah sebagai tempat menyeberang jalan ya. Garis hitam dan putih ini disebut dengan zebra cross. Artinya garis untuk kita menyeberang ya, tempat menyeberang jalan. Kemudian ada rambu-rambu lalu lintas, rambu peringatan ya. Nah, rambu peringatan ini kalau kita melihat di jalan raya ya, di sebelahnya di samping jalan itu ada biasanya gambar-gambar. Nah, gambar ini menunjukkan rambu lalu lintas. Misalkan ada gambar seperti yang ditampilkan ini ya. Nah, ini artinya rambu jalan licin. Ya, artinya ketika kita berkendaraan ya, bisa naik mobil ya. Nah, kita harus hati-hati karena ada peringatan bahwa jalan licin ya. Kemudian ada rambu-rambu yang berbentuk garis panah berkelok gitu ya. Itu artinya banyak tikungan ya, jalannya berkelok-kelok ya. Jadi kita harus hati-hati. Itu merupakan rambu peringatan bahwa jalan di depan itu berkelok-kelok.
Kemudian rambu larangan, ya. Selain rambu peringatan ada rambu larangan. Nah, rambu larangan ini contohnya seperti ini. Misalkan ada huruf P kemudian di garis, ya. Nah, ini artinya kendaraan dilarang parkir. Ini rambu larangan, ya. Dilarang parkir. Kalau ada tanda mungkin di jalan, ya. Ada tanda seperti ini, berarti ini artinya dilarang parkir. Kemudian kalau ada tanda seperti ini rambu larangan juga. Ini artinya dilarang berhenti, ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga kita masuk ke rambu perintah, ya. Rambu wajib belok kiri merupakan contoh rambu perintah. Nah, ini nanti kalau perintah termasuk rambu perintah ini misalkan ada tanda pelang, ya, ada tanda belok kiri, ya, berarti kita harus wajib belok kiri, ya. Jangan sampai kalau ada tanda rambu seperti ini kita belok ke kanan atau lurus, berarti kita menyalahi rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau tanda pelangnya menghadap ke kiri berarti itu merupakan rambu perintah dan kita harus wajib belok kiri. Kemudian yang keempat ada rambu petunjuk. Rambu petunjuk arah merupakan contoh rambu petunjuk, ya, petunjuk arah, rambu petunjuk. Nah, misalkan mungkin di sebelah jalan, ya, kita sering melihat ada rambu petunjuk. Nah, artinya di situ petunjuknya Rumah Sakit Damai Sejahtera, artinya lurus, ya. Kemudian Pasar Ikan berarti dia belok kanan dan Taman Kota berarti belok kiri. Nah, itu artinya rambu petunjuk. Oke, ya. Ya, rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat. Nah, rambu petunjuk ini dipasang di atas jalan biasanya, ya. Namun ada juga rambu petunjuk dipasang di pinggir jalan. Nah, rambu lalu lintas ini bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas ini membantu perjalanan menjadi aman dan lancar, ya. Rambu petunjuk ada dua macam, ya. Selain petunjuk arah ada juga rambu petunjuk tempat. Nah, ini contoh rambu-rambu petunjuk tempat, ya. Biasanya rambu-rambu petunjuk tempat ini dia berupa gambar, ya. Coba kita lihat. Nah, biasanya gambar di sini, ya. Sebelum kita misalkan di jalan raya kita melihat ada pelang, ya, ada gambar seperti ini di pinggir jalan, berarti ini menunjukkan rambu petunjuk ada masjid di depan jalan, ya. Nah, kemudian misalkan ada tanda, ya, ada gambar seperti ini. Ini menunjukkan rambu petunjuk tempat juga, artinya ada rumah sakit. Kemudian nah ada gambar, ya, seperti ini, berarti ini juga rambu petunjuk tempat. Ada pom bensin gitu, ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat, ya, rambu petunjuk ini. Nah, rumah ibadah umat Islam ini biasa kita sebut dengan apa? Ya, masjid, ya. Oke, ini rambu petunjuk, ya. Nah, rumah ibadah umat Hindu apa coba? Ya, rumah ibadah umat Hindu ini ada pura, ya. Pura. Kalau rumah ibadah umat Buddha apa? Ibadah rumah umat Buddha, iya, vihara, ya. Vihara. Dan rumah ibadah umat Kristen ada gereja. Nah, itulah, ya, petunjuk rambu-rambu lalu lintas, kemudian petunjuk arah, ya, dan petunjuk rumah ibadah. Nah, dan tentunya kita harus tahu, ya, ketika ada pelang atau simbol di jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, nah itu harus wajib kita patuhi. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini, ya, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.